Pernah dengar kata Scrum, tapi nggak yakin artinya apa? Tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas kerangka kerja yang super populer ini. Anggap aja ini panduan kilat buat Anda biar ngerti aturan mainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari sebuah masalah yang kayaknya umum banget deh. Bayangin Anda punya proyek dengan rencana yang super kaku dari A sampai Z. Tiba-tiba di tengah jalan, kebutuhan pasar berubah. Nah, model air terjun atau waterfall ini bikin adaptasi jadi susah, mahal, dan jujur aja bikin frustrasi banget. Nah, ini dia perbedaannya kalau kita lihat langsung. Di kiri ada model waterfall yang lurus dan kaku. Kalau ada halangan di depan, ya nabrak. Di kanan ada agile. Pendekatannya lebih mirip menari ngikutin aliran sungai yang berkelok. Bukan berarti nggak punya rencana ya, tapi rencananya itu fleksibel, bisa menyesuaikan sama arus. Jadi, dari mana sih datangnya pendekatan yang adaptif ini? Semuanya itu berawal dari sebuah pola pikir yang disebut agile. Dan ini lebih dari sekedar proses. Ini tuh sebuah filosofi. Kunci dari filosofi ini tuh simple. Kita mau kasih hasil sedikit demi sedikit, tapi sering. Jadi daripada nunggu berbulan-bulan buat satu produk final yang mungkin udah nggak relevan, tim agile itu membangun, belajar, terus nyesuaiin lagi dalam siklus-siklus pendek. Tujuannya apa? Ya biar bisa cepat tanggap sama perubahan, bukan malah lari dari perubahan itu. Oke, kalau agile itu filosofinya, terus gimana cara kita ngejalaninnya? Nah, disinilah Scrum masuk. Scrum itu bisa dibilang kerangka kerja paling populer buat mewujudkan pola pikir agile jadi aksi nyata. Ini nih yang menarik. Nama Scrum itu ternyata diambil dari formasi dalam olahraga rugby. Sama kayak tim rugby yang ngerubung bareng buat dorong bola maju, tim Scrum juga kerja dekat banget buat mecahin masalah yang rumit. Metaforanya pas banget kan? Ini tuh kerja tim. Secara resmi, Scrum itu adalah kerangka kerja untuk kolaborasi dan perbaikan terus-menerus. Jadi, tim itu belajar sambil jalan, ngatur kerjaan mereka sendiri, dan rutin ngaca melihat apa yang udah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Tujuannya simpel banget, setiap siklus kerja harus lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, siapa aja sih pemain-pemain di dalam permainan Scrum ini? Yuk kita kenalan sama peran-peran penting yang ngebentuk sebuah tim. Pertama, ada product owner. Anggap aja dia ini visionernya tim atau ahli strateginya. Dialah yang nentuin apa yang perlu dibikin karena dia yang paling paham kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis. Tugas utamanya, memastikan tim selalu ngerjain hal yang paling bernilai. Berikutnya ada Scrum Master. Nah, dia ini bukan bos, ya, tapi lebih kayak pelatih atau fasilitator. Peran dia itu buat mastiin tim bisa kerja seefektif mungkin. Dia yang nyingkirin halangan, ngelindungin tim dari gangguan, dan mastiin semua orang main sesuai aturan Scrum. Dan tentunya ada tim pengembang. Nah, mereka lah yang benar-benar ngebangun produknya. Mereka ini satu kelompok ahli dari berbagai bidang yang punya semua skill yang dibutuhin. Mereka lah yang mutusin gimana cara terbaik buat ngubah visi si product owner jadi produk nyata. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang kita lihat alat-alat yang mereka pakai. Di Scrum, ini disebut artefak. Gunanya buat bikin semua kerjaan jadi kelihatan jelas buat semua orang. Ada 3 artefak utama. Product backlog, ini kayak daftar keinginan raksasa untuk keseluruhan proyek. Lalu ada sprint backlog. Ini potongan dari daftar tadi yang dipilih tim buat dikerjain dalam satu siklus. Dan yang terakhir, product increment. Inilah hasil jadinya. Potongan produk yang berfungsi dan berpotensi untuk dirilis. Jadi, gimana caranya semua pemain dan komponen ini kerja bareng? Mereka itu bergerak dalam satu ritme yang konsisten dan berulang, yang namanya sprint. Sprint itu ibaratnya detak jantungnya Scrum. Ini adalah satu periode waktu yang tetap, biasanya antara 1-4 minggu, di mana tim fokus penuh ngerjain tugas yang udah disepakati. Kuncinya di sini, durasinya nggak pernah berubah. Kenapa? Biar ada ritme dan prediktabilitas yang kuat. Setiap sprint itu punya 4 acara penting. Pertama, perencanaan. Di sini tim milih kerjaan dari daftar utama. Kedua, sprint itu sendiri, pas tim kerja dan setiap hari ada sinkronisasi singkat. Ketiga, tinjauan. Ini waktunya pamer hasil kerja ke yang lain. Dan terakhir, retrospektif. Ini momen buat introspeksi, cari cara biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan disinilah keajaibannya. Siklus ini diulang terus. Dari satu sprint ke sprint berikutnya, setiap putaran itu menghasilkan produk nyata yang bisa dipakai, yang bikin tim bisa dapat feedback berharga secara rutin, dan kalau perlu, banting setir. Nah, inilah inti dari kelincahan dalam praktiknya.
Jadi, setelah kita lihat semua rencana permainannya, pertanyaannya sekarang buat Anda, apakah pendekatan yang fokus, berulang, dan adaptif ini bisa ngubah cara tim Anda kerja? Bisa jadi, proyek besar Anda berikutnya itu sebenarnya cuma serangkaian sprint kecil yang tinggal nunggu dimulai aja.